Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, di sini kakak atas nama Devi Ananda Syafira dengan NIM H05230864 dari kelas PGSDD, di mana kakak membuat video ini untuk membahas materi tentang falsafah kepramukaan. Dan di sini video kali ini kakak buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepramukaan. Apa sih kepramukaan itu? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dan bentuk kegiatannya dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya yaitu membentuk siswa, baik itu dari watak, akhlak, dan budi pekerti luhurnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu nilai Pancasila dalam kepramukaan. Nilai Pancasila di sini terdiri dari 5 nilai. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dari kebebasan seluruh anggota yang senantiasa memulai kegiatan dengan izin dan salam. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab, tampak dari semangat gotong royong, misalnya membersihkan halaman atau ruang kegiatan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia terlihat dalam kebiasaan mengolah keuangan secara hemat dan cermat, mendorong kewirausahaan dengan menjual produk untuk mendukung kegiatan. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini tercermin dari kebiasaan mengadakan rapat ambalan secara rutin, sedikitnya sebulan sekali untuk membahas program kerja. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini tampak melalui disiplin dan sikap adil dalam pembagian kelompok, memastikan pemerataan antara anggota yang aktif maupun yang kurang aktif. Pembahasan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu Trisatya dalam kepramukaan. Trisatya merupakan pedoman yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka. Adapun bunyi daripada Trisatya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Maksudnya di sini mereka harus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mematuhi aturan dari negara itu sendiri dan patuh kepada perintah Tuhannya. Bunyi yang kedua yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Nah, mereka harus saling tolong menolong sesama teman serta terjun langsung untuk membantu masyarakat. Yang ketiga yaitu menepati Dasa Dharma. Pembahasan yang keempat yaitu Dasa Dharma. Dasa Dharma merupakan pedoman moral yang menjadi dasar sikap dan perilaku setiap anggota pramuka. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan hidup seorang pramuka yang berlandaskan Pancasila dan semangat kebangsaan. Adapun bunyi dari Dasa Dharma yaitu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap anggota pramuka harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pramuka harus mencintai alam dan memiliki kasih sayang kepada sesama. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Anggota pramuka harus memiliki semangat patriotisme, sopan santun, dan keberanian. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Pramuka harus taat terhadap aturan dan perintah yang benar. 5. Rela menolong dan tabah. Anggota pramuka diharapkan memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka menolong orang lain tanpa pamrih, dan tabah dalam menghadapi cobaan. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Pramuka harus rajin belajar, terampil dalam berbagai hal, dan menjalani kegiatan dengan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Pramuka harus hidup sederhana, tidak boros, dan selalu berpikir sebelum bertindak. 8. Disiplin, berani, dan setia. Anggota pramuka wajib disiplin dalam waktu dan aturan, berani menghadapi tantangan, serta setia terhadap janji dan tugasnya. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka harus bisa dipercaya dan siap menanggung akibat dari setiap tindakan. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anggota pramuka harus menjaga pikiran, ucapan, dan tindak agar selalu bersih dari niat buruk. Selanjutnya yaitu AD dan ART. Nah,
AD dan ART, AD itu sendiri adalah anggaran dasar, sedangkan ART itu adalah anggaran rumah tangga. AD dan ART dalam gerakan pramuka merupakan pedoman dasar yang mengatur arah, tujuan, dan tata laksana organisasi. Melalui AD dan ART, organisasi memiliki landasan legal serta arah yang terstruktur dalam menjalankan kegiatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Adapun isi pokok anggaran dasar atau AD dalam gerakan pramuka. Yang pertama, nama dan kedudukan. Gerakan pramuka memiliki nama resmi Praja Muda Karana dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang kedua, dasar dan asas. Dasar gerakan pramuka adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan AD yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, patriotik, serta menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara. Keempat, fungsi dan tugas pokok. Berfungsi sebagai wadah pendidikan non-formal untuk membentuk kepribadian, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. 5. Sifat gerakan pramuka. Bersifat nasional, terbuka, mandiri, dan non-politis, serta menjadikan Trisatya dan Dasa Dharma sebagai pedoman moral. Keanggotaan terdiri dari anggota muda, siaga, penggalang, penegak, pandega, anggota dewasa, pembina, pelatih, dan pengurus, anggota kehormatan, tokoh yang berjasa bagi pramuka. Adapun lambang dan identitas, memiliki lambang tunas kelapa, panji, bendera, himne, dan tanda pengenal sebagai simbol jati diri organisasi. Yang ketujuh, organisasi dan struktur, tersusun berjenjang dari kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan. Selanjutnya yaitu musyawarah dan kepemimpinan. Keputusan diambil melalui musyawarah di setiap tingkat, seperti musyawarah nasional, musyawarah daerah, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting. Selanjutnya yaitu keuangan dan kekayaan. Sumber keuangan berasal dari iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, dan usaha lainnya. Perubahan dan pembubaran. Perubahan AD hanya dapat dilakukan melalui musyawarah nasional, sedangkan pembubaran hanya melalui musyawarah nasional luar biasa. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam AD dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau ART. Pembahasan berikutnya yaitu isi pokok anggaran rumah tangga ART dalam gerakan pramuka. Yang pertama ada keanggotaan dan kewajiban. ART mengurus syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta tata cara pemberhentian anggota. Yang kedua, kepengurusan dan tata kerja, menjelaskan mekanisme pemilihan pengurus, masa bakti, serta tugas-tugas setiap tingkatan kuartir. Yang ketiga, program kerja dan pembinaan. ART mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja agar kegiatan pramuka berjalan terarah dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu keuangan dan kekayaan organisasi, menetapkan pengelolaan dana, sumber keuangan, serta sistem pertanggungjawaban yang transparan. Yang kelima, musyawarah dan rapat organisasi. Musyawarah dan rapat organisasi ini menjelaskan tentang mekanisme musyawarah di berbagai tingkat organisasi seperti musyawarah nasional, daerah, dan cabang. Isi pokok yang keenam atau yang terakhir yaitu pembubaran dan ketentuan penutup. Pembubaran dan ketentuan penutup ini mengatur mekanisme pembubaran organisasi apabila diperlukan berdasarkan keputusan tertinggi melalui musyawarah nasional. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian kakak tentang materi falsafah kepramukaan yang dimana di dalamnya terdapat pengertian dari kepramukaan, nilai-nilai Pancasila dalam pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma, serta AD dan ART dalam kepramukaan. Semoga apa yang kakak sampaikan di video kali ini dapat dipahami dan diamalkan sebagai seorang pramuka maupun sebagai seorang masyarakat. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan, mohon dimaafkan. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.